Bapak-bapak hadirin, acara akan segera kita mulai. Mohon izin Pak CM, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa kajian online Al-Qudwah pada sore hari ini, baik yang menyaksikan melalui siaran live YouTube maupun M-Team yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kajian online dengan tanpa halangan satu ataupun. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Perkenankanlah saya, Gilindra, untuk memandu acara pada sore hari ini hingga akhir nanti. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di tengah-tengah kita bersama yang terhormat Bapak Joko Pranoto selaku General Manager Refinery Unit 4 Cilacap, Bapak Sugio selaku Ketua BDI Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap, Bapak Hairuman selaku Ketua Harian, Pak Istiono selaku Section Headlock 1, dan tak lupa yang akan memberikan tausiah pada sore hari ini, Pak Ustadz Sudarto LC. Baiklah, pertama-tama susunan acara pada sore hari ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan General Manager Refinery Unit 4 Cilacap, kemudian yang ketiga adalah penyerahan secara simbolis santunan dari GM RU4 ke Panti Asuhan Anak Yatim Asalam Jalan Progo didampingi dengan Ketua PDI Pak Sugio dan Section Headlock 1 Pak Istiono. Kemudian yang keempat adalah launching sedekah online Basma oleh General Manager Refinery Unit 4 Cilacap didampingi Ketua BDI dan Ketua Harian Basma Pak Hairuman. Kemudian yang acara inti pada sore hari ini adalah pengajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Sudarto LC. Kemudian acara ini akan ditutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Sudarto LC. Demikian susunan acara yang saya bacakan tadi. Tanpa berpanjang lebar, para pemirsa kajian online Al-Qudwah, baik yang menyaksikan melalui siaran live YouTube maupun M-Team, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambutan General Manager Refinery Unit 4 Cilacap kepada Bapak Joko Pranoto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sama ini Pak. Ini untuk YouTube. Oh, oke. Pegang aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sugio, Ketua BDI, teman-teman pengurus BDI, seluruh jamaah pengajian Al-Qudwah, baik yang hadir di M-Team maupun yang mengikuti live YouTube.
dan yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Sudarto LC yang hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Oke, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita diberikan nikmat sehat, keluarga kita juga diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah kilang beroperasi dengan aman, lancar sesuai target-target yang telah ditetapkan. Kita selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tetap dijaga, dilindungi olehnya, dan kilang kita juga diberikan kemudahan operasional, tetap aman, lancar sesuai target-target yang telah ditetapkan. Salawat serta salam tentunya tak lupa kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Oke jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita ikutin kembali pengajian Al-Khutbah yang tetap rutin kita laksanakan meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang kita rubah modenya dari biasanya adalah pengajian offline, ketemu langsung, berkunjung dari rumah ke rumah. Sekarang kita rubah menjadi pengajian secara online, live, baik melalui MT maupun channel YouTube ataupun yang lainnya. Dan nanti ke depan kita bisa tambah lagi. Dan pengamatan saya, setelah pola pengajian juga kita rubah seperti ini, yang ikut pengajian tambah banyak Pak Ustadz. Iya, lebih banyak menurut saya dibandingkan harus datang ke rumah saya, ke rumah Pak Gio ya Pak Gio. Seperti ini ternyata juga ada berkahnya gitu. Yang ikut pengajian juga bisa lebih banyak. Oke jamaah sekalian, kali ini temanya hikmah di balik pandemi COVID-19. Kita tahu semua bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya kita yang mengalami di Cilacap, tapi juga di seluruh Indonesia dan seluruh dunia mengalami hal ini. Dan sebagai umat yang beragama, umat muslim khususnya, kita harus paham dan yakin bahwa semuanya itu memang sudah dalam skenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kebetulan yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa kita semua, semuanya itu memang sudah atas kehendaknya. Karena itu buat kita umat muslim yang paling penting adalah bagaimana berikhtiar gitu, karena tugas kita adalah selalu berikhtiar terhadap apa yang telah kita alamin, yang harus kita hadapin, dan kita juga harus yakin bahwa semua itu pasti ada hikmahnya, di balik itu semua. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu kepada kita semua itu tanpa ada sesuatu di baliknya. Semua sudah dalam skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semua tetap harus berpikir positif, melihat apa-apa yang mungkin tidak terlihat, sudah penyakitnya nggak terlihat gitu kan. Kita juga harus pintar-pintar untuk melihat hikmah yang sebenarnya juga nggak terlihat gitu. Nah hari ini mungkin Pak Ustadz akan memberikan pencerahan kepada kita apa sebenarnya sih hikmah itu, karena pasti akan ada hikmahnya. Saya sendiri ngerasakan juga kan, kita bisa lebih dekat dengan keluarga gitu kan. Yang dulu saya harus berjauh-jauhan dengan keluarga karena pandemi COVID ini, akhirnya kumpul 3 bulan. Jarang-jarang saya itu bisa kumpul sama anak istri selama 3 bulan full gitu kan. Ini kan nggak ada yang tahu skenario seperti ini. Dan yang lainnya itu yang kecil lah, yang skala kecil. Dan yang lain-lainnya lebih dalam lagi nanti dikupas oleh Pak Ustadz. Yang terakhir
juga perlu saya sampaikan, setiap kita melakukan aktivitas pengajian dan sebagainya, kita akan coba sustainkan berbagi, memberikan santunan kepada anak yatim atau fakir miskin atau siapapun yang memang layak untuk kita berbagi gitu kan, karena itu wujud dari rasa syukur kita yang selama ini kita diberikan rezeki barokah yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah wabah Covid, di mana banyak orang sakit, di mana banyak orang juga yang meninggal, kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Kilang kita alhamdulillah beroperasi dengan aman, lancar, keluarga kita sehat. Itu kan rezeki yang luar biasa gitu. Karena itu jangan lupa kita harus berbagi rezeki-rezeki yang pernah kita terima itu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bisa jadi sehatnya kita, lancarnya operasi kilang kita, bahagianya keluarga kita dan sebagainya, itu doa dari orang-orang yang selama ini mungkin kita perhatikan. Bisa jadi bukan karena doa-doa kita gitu. Jadi tolong saya remind ke teman-teman semua, kita selalu mencoba berbaik kepada siapapun, berbagi kepada siapapun terutama yang membutuhkan. Dan alhamdulillah kita juga akan launching sedekah online ya. Ya luar biasa ini. Sedekah online kita akan launching karena di zaman yang era baru ini hidup secara online akan tambah masif. Jadi harapannya nggak ada alasan lagi karena Covid kemudian orang tidak bersedekah karena susah kalau manual dan sebagainya. Nah sekarang sudah disediakan fasilitas sedekah online. Harapan saya kita lebih mudah lagi untuk bersedekah sehingga kita semua bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti pengajian kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko Pranoto atas sambutan yang diberikan dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis santunan kepada Panti Asuhan Anak Yatim Asalam Jalan Progo yang akan disampaikan oleh Pak Joko Pranoto didampingi dengan Bapak manajemen pada perwakilan Panti Asuhan Asalam. Silakan Pak. Baik, semoga bantuan tersebut bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian satu acara yang spesial pada sore hari ini di wabah pandemi Covid yang masih melanda kita, di tengah-tengah kita akan melaunching suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk berbagi, untuk tetap bersedekah, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Launching sedekah online Basma RU 4 Cilacap. Ini barcode-nya nanti di bisa berbanyak. Kita tes kalian.
Oke, alhamdulillah sudah bisa. Ya, ditunggu teman-teman yang lain untuk segera berbanyak bersedekah lewat online ke Plasma Eropa Belajar. Oke, dengan ini saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini aplikasi sedekah online Plasma Eropa Belajar kita saksikan. Oke. Iya, caranya gampang sih ini. Saya kebetulan pakai link. Saya GoPay, Dana untuk nggak punya. Kalau orang tua kan pakai link lah ya. Jadi saya pakai link, tinggal buka link, terus capture apa namanya, Barcode-nya. Kemudian akan otomatis masukkan mau donasinya berapa gitu kan. Kemudian habis itu kalau di link tinggal masukkan Pin gitu kan, PIN selesai, transfer sudah selesai. Alhamdulillah cepat ya kan. Tidak perlu harus narik dulu di tabungan gitu kan. Berarti tagline-nya bisa dibuat sedekah mudah membawa berkah ya Pak? Ya betul. Sedekah mudah membawa berkah. Oke, cocok. Ya, terima kasih Pak. Di pabrik banyak diproses gitu kan, ditempel juga di tempat-tempat gitu kan supaya orang teringat lah untuk bersedekah. Ya, mudah-mudahan dengan memudahkan bersedekah, barokah juga nambah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joko Pranoto. Kemudian para pemirsa kajian Al-Qudwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita memasuki acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Sudarto LC yang sudah berada di tengah kita. Kepada Bapak Ustadz Sudarto LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu waqtafa. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiyah, tidak ada suatu arah rintangan yang menghalangi kita walaupun secara kondisi kita masih dalam kondisi yaitu pandemi Covid-19. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyampaikan sebuah tema yaitu hikmah di balik pandemi Covid-19. Sedikit tadi sudah disampaikan dan disinggung oleh Pak JM bahwasanya kita sebagai seorang muslim dan mukmin itu harus selalu ingat dan sadar bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini itu tidak serta-merta itu terjadi hanya sebuah kejadian. Jadi tidak ada kejadian hanya murni sebuah kejadian. Sebuah musibah murni sebuah musibah, tidak. Kita sebagai seorang muslim harus selalu mengaitkan bahwasanya sebuah musibah yang sifatnya kolektif itu pasti terkait dengan perilaku kita, terkait dengan perilaku manusia itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hakim, Allah itu Maha Adil, tidak mungkin mendolimi hambanya.
Sehingga apa? Sehingga oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah musibah yang sifatnya itu adalah kolektif, itu pasti teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu menimpa orang-orang yang tidak beriman, tentu itu adalah azab. Tapi kalau menimpa orang-orang yang beriman, itu tiadanya adalah dalam rangka untuk menyadarkan kita. Karena ada kalanya kita ini sebagai orang itu kadang dinasihati dengan tutur kata itu tidak mempan. Kadang kita ini dinasihati dengan nasihat mauidhah tidak mempan. Sehingga apa? Terkadang itu butuh yang namanya, kalau bahasanya orang ya, tamparan sedikit. Apa itu tamparannya? Musibah. Sehingga ketika kita ini dikasih tamparan oleh Allah dengan musibah, kadang kita ini baru sadar, ini ada apa? Mungkin kita merasa baik-baik aja. Iya mungkin, kita mungkin baik, tapi mungkin di sekeliling kita bisa jadi adalah banyak yang tidak melakukan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga disinilah yang namanya Islam itu adalah sebuah agama yang mengajarkan kita ini adalah untuk selalu bersama. Sehingga ketika ada lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita yang tidak baik, berarti kita juga harus perhatian. Jadi tidak hanya kita baik, maka dalam prinsip Islam itu tidak boleh kita itu hanya solihun, kita hanya orang soleh, kita hanya baik untuk diri kita, tapi harus muslih. Maka salah satu dari antara prinsip Islam, dan ini menjadi salah satu ciri dari kebaikan umat Islam itu, kalau disebutkan dalam surat Ali Imran itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian hai umat Islam itu adalah apa? Umat yang terbaik yang Allah munculkan untuk umat manusia. Kita akan menjadi umat terbaik itu dengan syarat tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya itu dua, kalian selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi karakter dua ini adalah karakter solihun wa muslihun. Beriman itu solih, tapi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah muslihun. Dia itu adalah memperbaiki orang lain, memperbaiki lingkungannya, masyarakatnya, negerinya, bangsanya. Sehingga apa? Sehingga benar-benar kalau dalam tataran berbangsa dan bernegara, harapannya itu adalah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi apa? Jadi kita harus sadar bahwasanya tidak ada kejadian kecuali itu pasti karena perbuatan dari manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30 telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, yang menimpa kita, maka apa? Maka kata Allah, itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, karena ulah tangan kita sendiri. Ya. Kemudian apa? Dan Allah itu maha memaafkan. Allah itu banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan kita. Selagi umat manusia itu mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia itu akan memaafkan kita. Karena Allah itu adalah Ghafur, Allah itu adalah Ghaffar, Allah itu maha pengampun. Ya, selagi kita mau bertobat, kita mau kembali, pasti ya dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang pertama? Hikmah adanya pandemi Covid-19 ini semakin menampakkan keagungan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Allah itu benar-benar dia itu maha bijaksana. Seluruh apa yang terjadi itu diatur oleh Allah dengan sangat detail. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, sudah diatur sebelum Allah sebelum jauh Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi belum ada, apalagi manusianya. Ketentuan itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk kategori iman kepada takdir, ya. Jadi iman kepada takdir itu ya menjadi sebuah yang namanya apa? Sebuah motivasi bagi seorang mukmin. Jadi bukan menjadikan orang itu tambah pasrah,
ya tidak usah. Itu orang yang tidak memahami kepada takdir dengan benar. Takdir itu rahasianya Allah, Allah yang mengatur. Tapi Allah mengatur itu karena Allah sudah tahu apa yang akan diperbuat oleh manusia. Jadi si A, si B, seumpama andai kata ini surga kok ini neraka, itu bukan karena Allah langsung memaksakan begitu, tidak. Karena Allah itu sudah tahu dengan ilmunya. Sebelum itu terjadi Allah itu sudah tahu si A itu nanti akan masuk surga. Kenapa? Ya dia mau beriman, mau beramal soleh. Si B ini kok kenapa kok neraka? Allah sudah tahu. Dan Allah pun tahu kenapa dia masuk neraka. Ya karena ada sebabnya. Karena dia itu akan memilih jalan ini, akan memilih perbuatan ini. Jadi Allah itu hakim. Dan itu sudah jauh. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih itu, bahwasanya kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfi sanah. Jadi Allah itu telah menulis takdir seluruh makhluknya ini, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak terpaut 50.000 tahun sebelumnya. Masya Allah. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada, ketentuan makhluk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau takdir di sisi Allah itu azali, nggak mungkin berubah, ya. Jadi yang berubah itu adalah apa? Dalam pandangan manusia. Karena kita kan nggak tahu, ya. Kita ini kan diperintahkan usaha. Ya, sehingga apa? Usaha kita itulah yang akan merubah. Tapi kalau apa yang diketahui oleh Allah dalam takdir azali ya nggak mungkin berubah, karena Allah sudah tahu dari sebelumnya. Jadi benar-benar ma'asyiral muslimin, jadi COVID-19 ini memberikan, ya, ibaratnya apa? Menampakkan akan keagungan dari nama Allah, yaitu Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Bijaksana. Karena apa? Karena tidak ada satupun musibah kecuali pasti terkait dengan sebab. Ya sudah kita bacakan dalam surat-surat tadi. Allah itu musabbib, ya, tapi apa? Ada namanya sebab dan akibat. Adanya sebuah wabah atau musibah itu pasti karena ada sebabnya. Dan itu sebabnya adalah perbuatan dari manusia. Kita ambil contoh sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis ini dihukumi oleh para ulama ahlu hadis sebagai hadis yang hasan, sehingga bisa kita jadikan landasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, beliau suatu saat pernah masuk masjid. Ketika masuk masjid, beliau menjumpai sekelompok dari sahabat muhajirin, yaitu orang-orang yang dulunya penduduk Makkah hijrah ke Madinah. Mereka lagi asik berbincang-bincang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat. Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idabtulibtum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Hei orang-orang muhajirin, ada 5 perkara. Jika sampai kalian itu diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah jika sampai kalian menjumpainya. Kenapa? Kalau musibah ini 5 ini menimpa, itu berarti pertanda masyarakat itu buruk. Ya. Maka kita benar-benar harus berlindung. Apa itu kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, walam tadharil fahisatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasafihum ta'un wal auja'ul lati lam takun madad fi aslafihimul ladzina madaw. Tidaklah perbuatan keji itu dilakukan oleh suatu kaum dengan secara terang-terangan. Ya, perbuatan keji itu apa? Kalau para ulama dulu menafsirkan keji di situ ya perzinaan, homoseksual, lesbian, itu perbuatan yang keji. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau yang namanya perzinaan, perbuatan yang menyimpang, yang sifatnya itu keji, itu dilakukan oleh satu masyarakat terang-terangan, maka apa kata Rasulullah? Yang pertama, fasafihimut ta'un, akan tersebarlah wabah ta'un, wabah yang mematikan. Zamannya Nabi ada wabah taun, zamannya Umar itu ada wabah taun. Ya, orang panas tinggi, kemudian muncul bintik-bintik campur nanah dan darah di ketiaknya. Ya, itu kalau pagi kena, sore sudah mati. Pada zamannya Khalifah Umar itu sudah dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih akan muncul namanya taun amwas. Taun amwas. Amwas itu salah satu desa yang ada di sebelah
timur Baitul Maqdis. Ya, sekitar jarak diperkirakan itu adalah sekitar 25 kilo dari Baitul Maqdis. Ada namanya Desa Amwas. Dari Desa Amwas ini menyebar taun. Dan ketika itu pada zamannya Khalifah Umar, ketika Khalifah Umar itu mau dia datang ke Palestina, karena sejak Palestina itu masuk wilayah Islam, Umar itu belum pernah mengunjungi. Ketika mau mengunjungi terkena musibah taun. Itu tahun 17 Hijriah. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah dan benar-benar terjadi dalam sejarah. Itu taun Amwas. Jadi apa? Jadi kalau perbuatan keji sudah tersebar di masyarakat, akan muncul wabah taun wal auja'ul lati lam takun madad fi aslafihimul ladzina madu. Muncul berbagai macam penyakit yang belum pernah dijumpai oleh nenek moyangnya. Zaman kita ini kan muncul berbagai macam penyakit aneh-aneh. Ya, jadi penyakit yang aneh-aneh. Orangnya tambah modern, tambah secara makan minum itu tambah masya Allah bergizi. Tapi penyakitnya pun tambah aneh-aneh. Ya, jadi apa? Di antara sebabnya apa? Allah munculkan yang demikian itu karena banyak perbuatan keji yang tersebar di masyarakat dilakukan secara terang-terangan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil mu'na wa jawri sultani alaihim. Dan tidaklah ya umat Islam mengurangi takaran dan timbangan. Maksudnya apa? Curang. Dalam muamalah itu curang. Pedagangnya curang, konglomeratnya curang. Maka apa yang terjadi? Pasti akan ditimpa paceklik. Ya, timpa paceklik, wasiddatil mu'na, sulitnya kehidupan. Jadi kalau yang namanya masyarakat itu sudah berperilaku curang, maka apa? Muncul paceklik, sulitnya kehidupan. Ya. Jadi sulitnya kehidupan. Itu kata Rasulullah SAW, itu wahyu. Kemudian yang lebih parah lagi ma'asyiral muslimin apa? Wa jawris sultani alaihim, dan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau masyarakat itu sudah curang, maka apa yang terjadi? Muncullah pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin zalim itu muncul itu bukan kata penyanyi yang kemarin meninggal itu sekonyong-konyong koder gitu ya. Ya, enggak ada. Jadi apa? Munculnya pemimpin ya zalim itu naik ya tahtanya, singgasananya, kedudukannya, jabatannya itu pasti karena masyarakatnya itu pun sudah banyak yang zalim. Ya. Dan itu dalam sistem demokrasi kan logis. Orang yang tidak baik, apa kira-kira mau milih yang baik? Tidak mungkin, ya. Tukang mabuk semua, ya. Dia tukang mabuk, ya. Kita ambil kalau demokrasi yang paling demokrasi itu kalau zaman dulu di desa, ya. Milih kepala desa gitu. Jadi apa? Jadi kalau kita lihat di desa itu, kalau yang namanya pemuda tukang mabuk, ada calon di situ santri semua. Ya, nyalonkan jadi kepala desa, apa kira-kira dia mau milih? Ya tidak mau. Kenapa? Kalau dia jadi kepala desa mesti ngelarang mabuk, ya kan begitu? Tidak akan mungkin. Sehingga apa? Sehingga orang itu sudah dalam bahasa hadis pun kayak begitu. Kata Rasulullah itu mengatakan al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah berkelompok kayak seperti pasukan perang. Ada kavaleri, artileri, kan begitu. Sudah kayak begitu. Jiwa kita, roh kita itu pun kayak begitu. Jadi kalau kita orang baik, pasti kita ingin berteman, berkomunitas dengan orang yang baik. Tapi kalau kita buruk, pasti kita ingin nyari pun ya komunitas yang buruk. Ya, itu sudah fitrah itu fitrah roh kita, jiwa kita itu kayak seperti itu. Ya, makanya apa? Maka munculnya pemimpin yang zalim itu karena apa? Di antaranya kecurangan para pedagang, para konglomerat, rakyat, muncul pemimpin yang zalim. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan akibat dari kezalimannya. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walau lal bahaim lam yumtaru. Tidaklah suatu masyarakat, suatu kaum dia menahan zakat hartanya, dah wajib zakat tidak mau zakat, maka apa? Muni'ul qatar minas sama, pasti Allah akan mencegah turun hujan.
Jadi apa? Curah hujan dikurangi. Ya, walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena yang namanya binatang, Allah nggak mau menurunkan air hujan sama sekali. Jadi ada kalanya curah hujan itu tinggi, itu bukan karena banyak orang zakat, karena mungkin bisa jadi Allah masih sayang ke binatang, kan gitu loh. Jadi bukan sayang ke manusianya, tapi sayang ke binatangnya. Kenapa? Yang berbuat dosa manusia, masa binatangnya mati semuanya, kan begitu. Jadi Allah masih memberikan kepada binatang rahmatnya. Jadi rahmatnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallahu alaikum aduwan min ghairihim fa'akhudhu ba'da ma biaidihim. Wah, ini harus kita waspadai. Ini dalam tataran bernegara. Apa kata Rasulullah? Dan tidaklah umat Islam itu mengingkari janjinya kepada Allah dan Rasulnya. Janji kita kepada Allah dan Rasul itu ya ikrar syahadat kita, ma'asyiral muslimin. Kalau kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya apa? Ya beribadah hanya kepada Allah. Ya, memohon, meminta, ya, memohon perlindungan, ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki, keselamatan, ya hanya kepada Allah. Itu konsekuensi. Tapi kalau sampai orang ngaku Islam, ketika ada problema hidup, datangnya ke mbah dukun. Ya kan begitu. Datangnya kemudian ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Maka apa? Maka ini tidak benar. Berarti itu sudah menyalahi yang namanya janjinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji kepada Rasul ya ikrar syahadat kita. Konsekuensinya apa? Konsekuensi dari syahadat Rasulullah itu adalah kita beribadah, beragama mengikuti aturan Rasulullah. Jadi kalau masalah yang dikatakan ulama itu adalah as-sawabit, ya, perkara-perkara yang tetap baku, nggak bisa berubah, itu diantaranya apa? Pokok-pokok akidah, inti-inti akidah, rukun iman, rukun Islam, pokok dari ibadah, pokok-pokok dari akhlak, itu baku, nggak akan mungkin berubah. Yang namanya korupsi itu dari mulai zamannya Nabi sampai hari kiamat ya tetap haram, walaupun orang menjalankan gitu loh. Tapi hukum tetap hukum, itu tetap haram, nggak akan mungkin berubah. Ya, dalam hal yang tidak mungkin berubah itu, maka apa? Maka prinsip kita itu harus tunduk dan taat. Nah, kalau dikatakan oleh ulama itu bahwa al aslu fil ibadah, ya, jadi hukum asli dari ibadah itu tunduk dan taat. At-ta'abbud, ketundukan. Ada diperintah sholat, ya sudah sholat. Nggak usah dipikir ya hikmahnya sholat itu apa, itu nanti gitu. Tapi apa? Jalankan dulu. Itu namanya ibadah kayak gitu. Tapi kalau masalah duniawi muamalah, ya, maka itu adalah apa? Pasti di situ banyak terkandung hikmahnya, banyak terkandung rahasianya, sehingga apa? Sehingga kita perlu mencerna, sehingga di situ muncullah ijtihad. Maka rata-rata ijtihad ulama itu kan dalam masalah-masalah, kalau andai kata ibadah itu kan merinci, menjelaskan. Tapi kalau dalam masalah benar-benar ijtihad murni, itu adalah yang tidak mungkin apa? Ada nasnya. Ya, tidak mungkin ada nasnya. Itu ya, benar-benar itu perannya seorang mujtahid atau seorang ulama. Maka apa kata Rasulullah? Kalau orang sudah mengingkari janjinya kepada Allah dan Rasulnya, maka ini hukumannya. Sallallahu alaihim aduwan, Allah kuasakan kepada mereka musuh. Jadi apa? Umat Islam dikuasai musuh. Musuhnya itu siapa? Min ghairihim, dari selain umat Islam. Berarti apa? Umat Islam akan dijajah oleh non muslim. Tidak cukup dijajah. Tapi apa kata Rasulullah? Fa'akhadhu ba'dama biaidihim. Lalu musuh tersebut itu akan mengambil sebagian apa yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam jadi terpuruk. Nah, ini harus kita waspadai. Maka apa? Maka di antara cara kita, ya, bagaimana supaya negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di antaranya itu adalah mari kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang rakyat itu benahi perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa? Ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, kemudian ketaatan kita kepada Rasulullah, ini harus kita benahi. Supaya apa? Dengan kesolehan yang kita lakukan dengan keluarga kita, masyarakat kita,
ini akan menjadi sebuah komunitas yang besar. Sehingga apa? Akan menjadi yang namanya apa? Sebuah benar-benar adalah Indonesia ini kan dikatakan apa? Penduduk muslim terbesar di dunia kan gitu. Ya. Tapi kenapa kok belum makmur kan begitu? Harusnya Indonesia makmur kan begitu. Ya kalau kita ternyamati, ya memang masih banyak di antara umat Islam itu sendiri yang belum bisa mengamalkan Islam secara konsekuen. Itu jadi permasalahannya. Jadi kayak seperti itu. Sehingga apa? Sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dalam hadis tersebut, ya. Rasulullah SAW mengatakan, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Selagi para pemimpin umat Islam itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tidak mau kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan dia tebang pilih di dalam menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah. Kalau yang sesuai dengan nafsunya jalankan, ya. Kalau enggak sesuai dengan nafsunya, ya, tinggalkan, diabaikan. Jadi apa? Tebang pilih. Maka apa? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kecuali pasti Allah akan timpakan perang saudara sesama mereka. Dan ini realita. Kalau Anda pelajari sejarah gitu ya. Ya, sejarah ketika kita sudah merdeka. Ya. Jadi pertentangan itu kan terhadap sesama anak bangsa sendiri kan. Kalau dulu masih ada musuh Belanda, dulu ada masih Jepang kan itu ya. Musuhnya jelas. Kita bisa bersatu. Tapi ketika sudah merdeka, apa yang terjadi? Sehingga saat ini itu masih potensi bangsa Indonesia ini adalah hanya habis untuk menghadapi sesama anak bangsa sendiri. Ya, itu adalah apa? Ya ada yang salah dan ada yang keliru. Ya, ini harus kita evaluasi. Ya, mau atau tidak mau itu yang dikatakan oleh yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara COVID-19 ini menyadarkan kita ya akan keabsolutan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ini makhluk yang lemah ya. Sehebat-hebatnya orang ya, presiden ya takut dengan COVID-19 kan gitu ya. Jenderal pun ya takut gitu. Jadi apa? Semuanya takut. Ini berarti menunjukkan kita ini adalah apa? Makhluk yang lemah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa, dan kami ciptakan manusia itu dalam kondisi lemah, disinilah letaknya. Kita ini walaupun hebatnya Anda ya, maka apa? Anda itu tetap makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diuji dengan virus COVID-19, enggak kelihatan rupanya kayak apa, enggak kelihatan ya. Tapi seluruh dunia bisa lockdown kan gitu. Ini kan hebat. Ya, siapa yang bisa lebih hebat lagi? Ya Allah yang mengatur itu semuanya. Sehingga apa? Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am itu sudah memberikan penegasan kepada kita. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu. Ya, fala kashifalahu illahu. Dan jika Allah menimpakan sebuah madarat kepada kalian, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, mengangkatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah ingin menimpakan, mendatangkan kebaikan kepada kalian, maka Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah sudah berkehendak COVID-19 ini diangkat, waktunya diangkat oleh Allah, hilang sirna, ya hilang. Dan begitu. Sehingga apa? Maka kita ini harus sikapi ini dengan banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan malah melakukan dosa dan maksiat. Ini harusnya evaluasi di diri. Ya, sekelasnya yang namanya Amerika sebagai negara adidaya kan begitu ya. Ya sekarang ya ibaratnya terpuruk kan itu. Terpuruk karena COVID-19-nya, terpuruk karena demonya kemarin. Ya, ini semuanya ternyata so hebatnya mereka ya ternyata ternyata ada kelemahannya. Dan Allah tunjukkan ini loh cara kita ya. Kita sebagai seorang muslim itu diberitahu oleh Allah, diajari oleh Allah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita dididik oleh Allah untuk mengakui kekuasaannya, untuk mengakui keabsolutannya, sehingga kita ini tidak boleh sombong, tidak boleh takabur.
sukses kayak apapun, dari keilmuan, dari harta benda, dari jabatan, dari pangkat semua mah, itu jangan menjadikan kita sombong. Karena Allah itu sudah memberikan contoh suri tauladan bagi kita semuanya. Ya, yang namanya Raja Fir'aun, raja, kan begitu. Tapi ya apa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktunya terpuruk ya terpuruk. Namrud terpuruk. Seorang teknokrat yang luar biasa, Haman, arsiteknya, ya Fir'aun, waktunya terpuruk ya terpuruk. Qarun, ya, konglomerat yang luar biasa, kunci gudangnya aja itu dipikul 4 orang nggak kuat kan gitu loh, ya itu kan luar biasa zaman dulu. Jadi apa? Waktunya disirnakan oleh Allah ya sirna. Jadi apa? Kita ini nggak boleh sombong. Makanya kalau katanya Sunan Kalijaga punya ajaran kan ojo adigang, adigung, adiguno. Kan begitu. Jadi jangan menyombongkan apa yang kita miliki, baik itu berupa kekuasaan, baik itu berupa keilmuan, baik itu berupa yang namanya harta benda, ya, kemanfaatan. Itu jangan menjadikan kita ini sombong dan terlena. Karena itu awal dari prahara. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, pengingkaran manusia baik secara individu maupun kolektif. Apalagi kalau diiringi dengan mempermainkan ajaran Allah, itu hanya akan mendatangkan kesulitan dan malapetaka di dalam kehidupan. Jadi kalau kita ini mengingkari, ya, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, apapun bentuknya, itu hanya akan membuat hidup kita ini susah. Di dunianya susah, di akhiratnya itu adalah siksa. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surat Toha. Bisa dicek sendiri nanti dalam surat Toha ayat 124. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Orang itu kalau berpaling dari peringatan Allah, dari agamanya Allah, itu pasti akan dikasih penghidupan yang sempit. Ini bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang mengaku beriman. Tapi kalau orang kafir, kenapa kok rata-rata mereka makmur dunianya? Ya kan begitu. Kadang kita ini mungkin merasa kok gitu loh. Kenapa orang kafir kok bisa makmur? Kitanya harusnya yang lebih layak gitu. Tapi kenapa orang kafir itu dikasih bagian itu? Memang orang kafir itu bagiannya cuma dunia. Sehingga kalau Anda jumpai orang kafir itu dunianya sengsara, itu namanya celaka dunia akhirat. Kenapa? Karena habis itu kalau orang kafir sudah tidak beriman itu mati, sudah nggak ada kenikmatan sedikit pun. Jadi sudah nggak ada kenikmatan, secuil pun nggak ada. Tapi kalau umat Islam itu ujiannya apa? Dunia. Sehingga apa? Kalau Anda memiliki dunia, gunakan dunia itu sebagai alat, sarana, bukan sebagai tujuan. Untuk apa? Kebahagiaan yang hakiki. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi, dipraktekkan para sahabat itu kayak seperti itu. Bukan Islam tuh nggak butuh dunia, butuh dunia harus kita kuasai. Tapi dunia itu harus kita gunakan untuk kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Makanya Utsman bin Affan kaya, ya, didukung oleh Rasulullah. Abdurrahman bin Auf kaya. Sahabat Abu Hurairah itu dulu miskin gitu ya. Tapi termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah itu orang-orang pendatang yang nggak punya sanak kadang, ya kata orang Jawa itu, ditampung oleh Rasulullah di masjid gitu. Ya, tapi Abu Hurairah itu pernah diangkat jadi gubernur zamannya Umar, gubernur di Bahrain. Abu Hurairah itu pinter. Jadi dia punya gaji itu dibelikan Dibelikan onta, dibelikan kuda, dirawat, kaya raya dia. Sempat Abu Hurairah itu dicurigai oleh Umar, ya kamu itu korupsi. Wong gajimu jadi gubernur itu kan nggak seberapa, kaya raya kamu. Sehingga diberhentikan oleh Umar. Kemudian diaudit hartanya. Setelah diaudit hartanya terbukti, memang kamu jujur, ya. Jadi Abu Hurairah menyampaikan, hartaku banyak itu karena gajiku itu aku simpan, aku belikan ternak, unta, kambing, sapi, karena Bahrain kan terkenal itu. Maka jadi kaya. Maka setelah kemudian terbukti Abu Hurairah itu jujur, maka oleh Umar ditawari, mau nggak kamu tak angkat lagi? Maka Abu Hurairah mengatakan, udah kamu copot tuh, kamu angkat lagi, ya. Bahasa orang Jawa ya sorry lah, ya. Ya jadi udah nggak mau saya.
Ya, jadi apa? Fokus menyebarkan ilmu, ibadah, kemudian apa? Dia merawat apa? Ternak-ternaknya. Itu sahabat Abu Hurairah. Jadi butuh dunia. Para sahabat itu kayak begitu, tapi cuma tidak apa? Tidak diperbudak oleh dunia. Itu hebatnya. Maka prinsip zuhud, warok itu ada di sini. Jadi bukan kita nggak butuh dunia. Orang yang nggak butuh dunia itu pura-pura saja. Wong dia masih di dunia kok. Wong buktinya kalau masih lapar ya makan kan begitu. Itu namanya dunia. Ya, jadi apa? Jadi dunia itu harus jadi sarana menuju kehidupan yang hakiki. Karena itu hakikatnya bekal kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau berpaling dari peringatanku, tak kasih kehidupan yang sempit di dunianya. Bagaimana akhiratnya? Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam kondisi buta. Ya, di mahsyar itu nanti dia buta. Ya, kenapa dia buta? Dia mengatakan, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan aku ya dalam kondisi buta sedangkan aku dulu di dunia itu bisa melihat?" Kenapa? Karena dulu hamba tersebut itu adalah melalaikan, melupakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula pada hari ini kamu itu tidak diurus, tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, Covid-19 ini mengajarkan kepada kita ini pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, ya, makanannya juga yang halal dan bersih, jasmaninya juga bersih, rohaninya juga bersih, tempat tinggalnya juga bersih, ya, semuanya, ya. Ini mengajari kita untuk apa? Untuk peduli dengan yang namanya kesehatan, peduli dengan kebersihan. Dan Islam itu dari pertama itu sudah ngajari ini, ya. Islam itu datang ya dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hidup di padang pasir, ya, yang tandus kering, ya. Tapi ajarannya luar biasa, ya. Di situ ya kita ambil contoh, kalau contoh kebersihan itu, kalau kita beribadah kita diajari yang namanya toharo, ya. Sholat kita nggak akan sah kalau kita nggak wudhu, ya kan begitu. Wudhu itu masya Allah luar biasa, ya. Ketika kita wudhu itu diantaranya yang jadi sunnah wudhu itu adalah istinsyak. Jadi menghirup air ke hidung. Itu istinsyak. Luar biasa itu faedahnya secara kesehatan. Ya. Jadi apa? Itu luar biasa, kebersihan yang luar biasa. Setelah istinsyak kemudian istinsar dibuang. Berkumur-kumur, ya. Itu luar biasa. Bangun tidur itu ketika mau wudhu tangan kita nggak langsung masuk ke air. Cuci dulu 3 kali. Itu ajarannya Rasulullah. Bagaimana kita cebok, bagaimana kita membersihkan dari kotoran kita, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka ini adalah apa? Ajaran yang sempurna. Ya, sehingga apa? Sehingga harusnya kita ini selalu mengingat akan ajaran Islam ini. Kenapa? Karena ini salah satu teguran Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini peduli dengan kesehatan, peduli dengan yang namanya kebersihan atau pola hidup yang bersih, ya, yang baik. Ini adalah termasuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya makan kita dalam Islam diperintahkan yang halal lagi yang baik. Jadi bukan cuma yang halal tapi adalah yang baik. Yang baik itu kalau ada halalan thayyiban, halal itu berarti standar agamanya, thayyiban itu standar baik dari sisi makanan atau minumannya. Berarti kalau di sini itu sebenarnya apa, ma'asyiral muslimin? Kita nggak boleh sembarang asal makan. Jadi kalau yang membahayakan kesehatan ya nggak boleh, ya. Sebenarnya apa? Ya zaman kita sekarang ini ya narkoba, ya minuman keras itu kan berbahaya. Tapi kenapa kok masih ditenggak? Kenapa masih dikonsumsi? Ini karena apa? Karena manusianya yang sudah diperbudak oleh hawa nafsu. Kalau akalnya itu bisa murni, jernih memikirkan akibatnya, pasti akan meninggalkannya. Ya, pasti akan meninggalkannya. Sehingga itu apa? Itu adalah harus ditinggalkan. Maka standar makan minum kita itu harus halalan thayyiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, COVID-19 ini mengajari kita apa? Pentingnya kita ini selalu memperkuat kesadaran diri untuk selalu mencari ilmu, selalu menambah ilmu, ya. Apa faedah yang bisa diambil di sini? Ma'asyiral muslimin. Sekarang kita ini kan dunia yang benar-benar sudah apa? Ya, Masya Allah, ya, teknologi itu sangat modern kan begitu. Jadi apa? Kedokteran itu juga sudah sangat canggih kan begitu. Tapi ternyata apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih canggih lagi. Memunculkan penyakit, ya, virus belum ada obatnya. Jangankan kok yang corona baru berapa bulan. Yang AIDS, ya, AIDS itu kan ditemukan tahun 70-an. Ya, hingga saat ini belum ada. Jadi belum ada. Ya karena apa? Karena itu salah satu di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi para pezina, kan begitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kita ini harus selalu mengkaji. Para ilmuwan itu juga harus nambah ilmu, ya, melakukan riset-riset terus, ya. Jadi dokter ya jangan kemudian tidak belajar lagi gitu, ya. Kalau sampai ada omongan kalau Pak dokter itu ilmunya apalan kan begitu. Jadi sudah nggak bisa nambah lagi. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Jadi harus, ya, dia harus apa? Menambah ilmunya. Lah kita dalam permasalahan ini sebagai seorang muslim dan mukmin dalam beragama pun ya kayak begitu. Ya, bahwasanya kita ini diajak, dididik supaya kita ini selalu menambah, ya, keilmuan kita. Kenapa? Karena ma'asyiral muslimin, sehebat-hebatnya orang yang pinter, ya, itu baru mendapatkan sebagian kecil dari yang namanya ilmu yang telah Allah berikan. Sehingga di dalam sebuah surat Al-Kahfi, ya, ayat 109, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Jadi rahasia, ya, bahasanya kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah itu masih banyak yang belum bisa disibak, ya, oleh kecanggihan teknologi. Ya, dan itu nanti akan semakin terbukti, ya, dengan semakin canggihnya teknologi, nanti kuasa Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin banyak bisa dikuak oleh manusia. Tapi manusia tetap semakin bodoh. Ya, jadi kayak seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi 109? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na limithlihi madada." Jadi apa? Katakanlah, hai Muhammad, kalau sekiranya lautan yang ada di dunia ini, 2/3 dari dunia ini adalah lautan. Itu kata Allah, kalau andai kata lautan itu semuanya aku jadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, menulis yang namanya firman-firman Allah, sungguh habislah lautan tersebut sebelum habis apa? Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah, rahasia Allah itu belum habis. Air lautan itu sudah kering duluan. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu, kasih lagi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang sekarang itu untuk menulis firman-firman Allah, ya, rahasia-rahasia ilmu Allah, maka itu habis, tetap yang namanya ilmu Allah itu masih lebih hebat lagi. Ya, makanya apa? Maka di sini letaknya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim dan mukmin di tengah pandemi Covid ini memberikan sebuah pembelajaran kepada kita, ya, untuk selalu bagaimana kita belajar, ya, semakin yang menyadari diri bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa mengingatkan kita kembali, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari negeri kita, dari negeri umat Islam dan dari dunia semuanya, ya, sehingga bisa kembali normal, sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula dan semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mengambil hikmah memaknai pandemi COVID-19 ini sehingga
Kemudian kepada Pak Ustadz Sudarto untuk memimpin doa untuk pada sore hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah sejenak kita mengikhlaskan ya doa kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman ya, dan Islam kita hingga akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita agar mereka benar-benar bisa istiqomah di dalam iman dan Islamnya. Kemudian kita berharap juga semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat wabah ya corona ini atau Covid-19 ini dari dunia ya, dari negeri kita dan dari umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wasyada'ida wal mihan an baladina hada khasah wa an buldanil muslimina 'amah wa anil 'alamina ajma'in. Allahumma irfa' waba'a corona an baladina hada wa an buldanil muslimina 'amah wa anil 'alamina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa kajian online Al-Qudwah yang dirahmati oleh Allah, kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Joko Pranoto yang telah hadir dan bapak-bapak yang telah hadir di sini. Terima kasih kepada Pak Ustadz Sudarto LC yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat bermanfaat. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pemirsa kajian online Al-Qudwah yang berbahagia, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.